Iman adalah kata yang udah sering banget kita dengar sebagai orang Kristen. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih makna dari kata iman itu? Makna yang bukan dari asumsi kita, makna yang bukan kita dapatkan dari orang sekitar kita, tapi makna yang benar-benar dari firman Tuhan. Kita semua tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari kepercayaan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Ya, kalau kita udah lihat namanya bukan iman. Kalau sesuatu udah terjamin nih dengan usaha kita, namanya bukan iman. Iya nggak sih? Karena sebenarnya iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan, satu-satunya pemelihara dan penjamin hidup kita. Orang mengira seseorang yang bisa punya iman sama Tuhan tuh karena hidupnya baik-baik aja. Karena hidupnya nggak punya masalah, karena hidupnya selalu untung. Jadi, ya dia beriman sama Tuhan. Tapi beda kalau kita yang punya hidup yang sulit, kita penuh dengan penderitaan. Kita harus lebih banyak berusaha, kita harus lebih banyak berpikir, kita harus lebih lagi mencari solusi. Kita harus berjuang dengan usaha kita, dengan logika kita, dan sebagainya. Ya, nggak apa-apa sih kalau ada orang lain yang berpendapat seperti itu. Karena mereka menilai hanya dari apa yang kelihatan dari hidup kita. Aku percaya iman seseorang itu akan terlihat ketika realita nggak sesuai dengan harapannya. Iman seseorang akan terlihat ketika hasil yang dia terima nggak sesuai dengan usahanya. Iman seseorang akan terlihat ketika nggak ada satupun orang yang dapat menolong, nggak ada satupun hal yang dapat menolong dia, dan dia mau tetap mempercayai Tuhan yang menjamin dan memelihara hidupnya. Saya tuh lagi belajar belakangan beberapa tahun terakhir nih, ketika kita lagi di posisi bisa melakukan sesuatu gitu ya. Tapi kita tanya Tuhan dulu, apakah ini dilakukan apa enggak nih Tuhan misalnya. Jadi seringkali gregetan gitu nunggu waktunya Tuhan. Seringkali kita kayak seperti ada gelas di depan muka gitu, kita bisa gapai tapi kita seringkali pakai kekuatan kita sendiri. Nah, perjalanan iman saya tuh lagi mengarah untuk justru apa yang kita lakukan seringkali itu menggagalkan banyak kali, bukan menggagalkan sih, maksudnya lebih ke maksudnya Tuhan bisa bekerja loh di situ. Tapi gara-gara kita mengacaukannya, jadi pekerjaannya tuh bukan nama Tuhan yang ditinggikan, malah jadi mess up. Di belakangan ini lagi apa ya istilahnya tuh lagi sering nggak sabaran berasa busuk. Tapi belakangan Pak ini sih belakangan lolosnya apa? Jadi kayak saya buat disiplin dalam hati. Saya nggak main, saya kan apa suka banget kan Mobile Legend. Ini lagi puasa Mobile Legend. Gitu. Padahal udah lama banget main Mobile Legend. Aduh, pengen banget. Nanti sampai habis season nanti baru main lagi gitu. Padahal ini terus lagi banyak puasa-puasa. Mengawalinya setiap hari mengawali karena dulu coba ngatur sendiri ternyata gagalnya banyak. Setidaknya walaupun gagal ada yang nemenin. Itu tadi poin yang bagus sih. Kok kenapa? Karena sebenarnya yang dialami sama Ko Justin tuh dialami oleh banyak orang yang punya kebiasaan untuk merencanakan segala sesuatu, mengusahakan segala sesuatu dengan usaha yang maksimal gitu ya. Kalau misalnya nggak berhasil, coba lagi. Gimana pada akhirnya bisa mengalah, dalam arti bisa untuk meredam segala kepanikan, segala kecenderungan untuk mengandalkan diri sendiri, untuk lebih pasrah. Tapi ini bukan berarti kita tuh jadi pasif ya gitu. Heeh, ada beberapa orang kan takut kayak, "Aduh nanti gue jadi pasif, aduh nanti gue jadi kelihatan lemah," gitu. Enggak, tapi tadi aku nangkep poinnya akhirnya kesadaran untuk meredam, menurunkan nih ego, menurunkan setiap kecenderungan-kecenderungan untuk, "Oh ini maunya gue, ini rencana gue, ini hidup gue, ini keinginan gue," gitu. Sebenarnya kan kenapa sih orang belakangan tuh mau cepet kaya, mau jadi kaya.
mau ini. Karena kenapa? Ketika mereka berpikir ketika mereka kaya, mereka bisa memegang hari esok. Sebenarnya uncertainty itu yang paling nggak mau orang. Orang sampai di titik ketidakpastian itu nggak mau. Justru ketika mereka bisa kumpulin uang adalah mereka berpikir bahwa mereka bisa megang hari esok. Gitu. Setidaknya lebih pastilah. Gitu. Nah, eh, karena orang nggak mau di posisi di mana mereka pada akhirnya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Seringkali jangan sampai juga Tuhan buat kita di posisi di mana kita udah nggak bisa berbuat apa-apa, baru kita berserah sama Tuhan. Justru ketika kita bisa melakukan banyak hal, kita berserah sama Tuhan. Itu sebenarnya poinnya. Ketika, wah kita pikir kita udah kaya, kita udah pinter, hikmat kita luar biasa, segala macam. Baru setelah gagal, baru tanya Tuhan, kenapa Tuhan gagal? Gitu. Jadi jangan sampai at certain level gitu kita udah nggak bisa berbuat apa-apa, baru kita mengandalkan Tuhan. Justru ketika ketika kita lagi top-topnya, jaya-jayanya, lagi bagus-bagusnya, harus nih ada kayak kita pasang limit gitu. Tuhan, ini gimana? Ini ini gimana? Aku tuh sering kali ya, maksudnya di level kalau ngerasa udah terlalu addicted sama satu, udah kayak ada alarm di hati. Jadi ngambil waktu untuk apapun lah gitu. Jangan sampai kita kebablasan. Pokoknya intinya gitu. Aku juga belajar dari Kamiko. Kamiko ada satu kata, Stella pernah ngomong satu kata yang bagus sampai hari ini jadi rem. Dulu kan aku kan suka baca baca buku yang self develop ya. Terus Stella pernah bilang sama aku, iya kok, tapi kan itu bukunya semua tentang diri sendiri. Bagi aku pikir enggak sih, itu enggak harus enggak langsung berpikir. Terus beberapa bulan kemudiannya baru baru berpikir, oh ternyata kita mencoba begitu rupa jadi manusia yang lebih baik, tapi kita lupa bahwa di hari depan itu uncertainty itu ya memang kita baik ya untuk developing, tapi kan pusatnya bukan kita sebenarnya, karena pusatnya kita pikir ini jadinya egonya kita yang oh iya sama belakangan tuh jadi ada komitmen-komitmen di hati lah ya yang aku buat gitu. Sebenarnya bukan bukan sebuah hal yang gimana, tapi kayak komitmen-komitmen di hatinya tuh kayak bilang Tuhan gini 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 gini. Terus sampai tanggal waktu sekian gitu kan, misalnya komitmen di hati. Ada nih keinginan untuk melanggar komitmen itu. Terus di hati bilang gini, gimana Tuhan mau percayain yang besar kalau komitmen-komitmen kecil aja lu langgar. Terus aku pikir, iya bener juga, akhirnya mundur. Nah, gitu. Jadi banyak-banyak mendisiplinkan diri. Kalau tadi kan semua udah denger ya, beberapa peristiwa yang berbeda yang diulang sama Ko Justin yang menjadi sebuah, apa ya, ungkapannya lah ya untuk tetap punya iman sama Tuhan di zaman sekarang. Lihat gak sih tadi beberapa kali Ko Justin tuh mengulang kata yang sama, yaitu, "Iya kayaknya, udah ada alarm aja tuh dalam hati gue," gitu, "udah ada alarm," gitu. Mungkin ada beberapa yang bingung gitu ya, ini maksudnya alarm apa gitu kok. Itu maksudnya alarm apa kok, handphone kah atau gimana, terus berasal dari mana, tahu kalau itu alarm atau bukan tuh bagaimana. Aku tuh orangnya panasan. Panasan dalam artian let's say kita bilang investasi. Tapi bukan dalam konteks negatif ya, misalnya pengen mukulin orang, enggak bukan begitu maksudnya. FOMO, FOMO. Ah, bahasa anak sekarang tuh aku tuh orangnya FOMO gitu. Ada satu kali investasi itu kayak aku mau rugi rugi ya lumayan lah, investasi rumah rugi lumayan, tapi di hati tuh waktu itu sempat bilang nggak mau buka aplikasi investasi itu selama 1 bulan. Coba dalam hati aku ya, kalau nggak taat tuh waktu itu udah ini apa kalau buka tuh dalam sebulan mungkin udah cut loss kalau udah banyak. Untungnya nggak, akhirnya puji Tuhan lah, pokoknya intinya nggak rugi, intinya nggak rugi gitu. Terus ya disiplin-disiplinnya alarm alarm, misalnya contohnya aku tuh terlalu attach sama main game, pengen banget main game. Wah, salah satunya investasi lah yang itu. Jadi terlalu terlalu sering. Terus masalah pekerjaan juga terlalu terlalu menggebu-gebu. Tapi yang paling paling jelas ya attach sama seseorang lah. Jadi biasanya kalau aku terlalu attach sama something ya biasanya ya diambil. Tapi ya itu ya kemurahan Tuhan. Terlalu attach sama dulu pacar, ya pacarnya akhirnya nikah sama orang lain, ya itulah.
Jadi sebenarnya alarm tadi tuh berkaitan sama pengenalan diri sendiri ya. Kesadaran tentang, "Oh ini, perlu ada batas-batas sih dalam hidup gue yang Betul, gue bangun sendiri," gitu ya. mhm, Ya mungkin mungkin yang menjadi batas dari kehidupannya Ko Justin tuh akan beda dengan, eee, batasan yang aku buat gitu ya, yang masing-masing betul. perlu buat karena kita yang tahu diri sendiri gitu ya. Aku pun ketika dengar kesaksian orang atau ketika dengar cerita-cerita orang itu balik lagi kepada kesadaran. Kesadaran tuh jadi kunci banget untuk kita berjalan dalam iman, karena yang aku percaya Tuhan itu bukanlah Tuhan yang selalu memakai cara dengan memaksa, bukan Tuhan yang, "Oke kalau kamu nggak lakuin aku hukum," gitu, sehingga kita harus selalu taat sama Dia. Pada akhirnya aku sadarin bahwa, oh kesadaran tuh jadi sebuah kunci di mana kita tuh sebenarnya jadi seorang yang dewasa dalam kerohanian. Bukan lagi karena ditakut-takutin, nggak diberkatin, atau ditakut-takutin akan dikejar-kejar sama kerugian atau kesakitan, tapi karena kesadaran, "Oh, mesti gue sendiri nih yang ingat, mesti gue sendiri nih yang bangun, boundaries, standar-standar batas-batas yang ada." Iya, setuju banget, malah aku dapat insight. Berbicara tentang iman, iman itu nggak bisa, hari ini kita mau beriman nggak bisa. Iman itu perjalanan sih, perjalanan kita tiap hari. Iman itu kan bicara tentang percaya sama orang yang kita jalan tiap hari. Ya kalau jalannya baru sehari, emang kamu percaya? Misalnya kayak, let's say, tiba-tiba kamu datang sama, kamu pergi sama orang yang nggak dikenal, tiba-tiba jalan ke Amerika. Emang kamu bisa percaya orang sama orang itu dengan perjalanan sejauh itu? Tapi kalau kamu sama orang yang sudah kamu udah berjalan begitu panjang, begitu lama sama orang tersebut, ya let's say kayak mama papa kamu, ya pasti karena kamu tahu dia tiap hari, makanya tingkat kepercayaannya yang berbeda gitu. Poin yang bagus, karena beberapa orang itu menganggapnya iman itu adalah sebuah hal yang instan tuh kok. Jadi mereka mau lihat buktinya cepat, mereka mau dapat jawaban Tuhannya cepat, mereka mau lihat prosesnya tuh cepat gitu. Karena kita mungkin karena kita berada di lingkungan yang serba cepat ya, serba instan. Dan termasuk akhirnya ketika melihat kerohanian kita juga berpikir maunya instan, tapi tuh tadi poin yang bagus. Gimana kita mau punya iman sama Tuhan kalau kita tuh tidak berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Ya kalau cuma hari Minggu doang, ya nggak usah ngomong deh gitu kan, nggak usah ngomongin iman gitu, karena cuma hari Minggu doang. Iya, iman itu ya semua ada level up-nya gitu. Jangan tiba-tiba nanti at certain point kita di level tertentu kita dapat ujian, ujian misalnya ujian iman level 5. Sedangkan kamu nggak pernah belajar untuk belajar dari level 1, level 2, level 3 gitu. Karena kamu nggak mau belajar gitu. Nanti certain point kamu ternyata udah harus hadapin ujian level 5, ya kamu terkaget-kaget. Jadi maksudnya iman itu memang ada yang Tuhan bisa scale up, ada yang bisa accelerate punya. Tapi kan ada kalanya iman itu ya lewat perjalanan-perjalanan kecil tiap hari sama Tuhan. Ketika kamu apa nggak, memang kamu ketika bisa berbuat sesuatu terus kamu mengandalkan Tuhan, ya itu bagian dari iman. Nah ini baru lagi nih kita dengar ya. Jadi di dalam kerohanian tuh kita perlu adanya exercise. Ya, ya karena sebenarnya kalau kita lihat ada kan sebutannya anak-anak rohani, terus dewasa rohani di salah satu kitab perjanjian baru ya. Itu kan berarti ada sebuah proses ya. Kita nggak selalu jadi bayi-bayi rohani, anak-anak rohani, tapi pada saatnya kita semuanya harus menjadi dewasa rohani. Dan ya gimana bisa bedain mana yang bayi, mana yang dewasa dari tindakannya. Nah, aku baru aja dengar salah satu teman aku yang lagi ngalamin pergumulan yang cukup berat lah. Nggak cuma mengenai krisis ya, tapi mungkin ini lebih mengarah kepada, oke ini bukan krisis tentang kerjaan, tapi sebenarnya ini jadi lebih mengarah kepada krisis identitas.
Dan ketika dia ngobrol sama aku cuma bilang bahwa, ya siapa tahu ini adalah kesempatan di mana akhirnya kita bertumbuh, mendapatkan perspektif yang baru sehingga melihat kenyataan tuh jadi berbeda. Terus aku bilang, "Ya masa sih kita mau jadi anak-anak rohani terus, yang selalu mau atau menuntut pembuktian dari Tuhan, 'Tuhan tolongin dulu baru aku percaya. Tuhan kasih mujizat dulu baru aku percaya. Tuhan sembuhin aku dulu baru aku percaya.'" Itu kan sebenarnya semua karakteristik ketika kita pertama kali ketemu sama Tuhan gitu kan. Cinta mula-mula, kasih mula-mula, Tuhan banyak nunjukin terobosan dalam hidup kita, itu kan semua bilangnya apa ya, awal perkenalan kita sama Tuhan ya kan. Tapi Mhm. bukannya Tuhan berubah, tapi kita yang harus bertumbuh karena pada akhirnya proses pengajaran pembentukan Tuhan tuh dengan cara yang berbeda. Tapi bukan Tuhan berubah gitu ya. Ya karena kita udah makin dewasa akhirnya kelihatannya kayak Tuhan nggak jawab, kelihatannya Tuhan nggak memberikan tuntunan, ya udah jalan aja gitu bersama Tuhan. Toh juga kan Tuhan ada sama-sama kita ya, ya buat apa kita takut. Setuju tuh, maksudnya aku aku percaya bahwa iman itu bukan untuk mengubah hatinya Tuhan, tapi iman itu adalah untuk mengubah hati kita supaya kita melihat seperti spektrum Tuhan melihat. Misalnya kayak ketika iman itu mengajarkan kita untuk kita melihat apa yang mau lo, Tuhan mau kita lihat seperti itu. Misalnya waktu ketika bokap meninggal tuh tahun 2020 waktu awal kena COVID. Tuhan mau scale up gitu iman aku. Aku bilang, Tuhan, mungkin hari ini aku nggak ngerti, tapi buat aku tetap percaya kalau Tuhan pegang kendali. Maksudnya, mungkin hari ini aku nggak paham jalannya Tuhan, tapi aku mau tetap percaya, nggak ngerti. Mungkin tapi aku nggak mau kecewa. Satu kali aku pernah nangis di jalan, aku di mobil sih. Untungnya di mobil. Jadi ada satu lagu tuh, itu setiap kali lagu itu dinyanyiin tuh aku selalu nangis lah. Maksudnya lagunya Jeffrey Ramping, judulnya Aku Tetap Cinta, Aku Tetap Setia. Jadi dia bilang, aku bilang ini, Tuhan, sekalipun Tuhan gak mau nolong, sekalipun Tuhan gak mau nolong, ya Tuhan buat aku tetap percaya gitu. Jadi sebenarnya kan yang jawaban Tuhan ya yang biasa orang bilang kan, jawaban Tuhan ya enggak atau tunggu. Gimana hati kita bisa selaras sama Tuhan ketika Tuhan bilang enggak? Itu kan yang susah kan sebenarnya. Ketika Tuhan bilang yes, ya hati kita sepakat, senang. Itu mudah gitu ketika Tuhan bilang yes. Ya tunggu level 2 lah. Ketika Tuhan bilang enggak, nah itu dia yang gimana loh caranya buat buat kita tetap untuk selaras sama hatinya Tuhan, bisa melihat dengan spektrumnya apa yang Tuhan mau. Jadi yang paling susah adalah iman itu adalah ketika kita sepakat dengan enggaknya Tuhan. Jadi iman itu bukan ketika sepakat sama ayahnya Tuhan. Gimana iman itu bisa tetap sepakat sama enggaknya Tuhan. Ya seperti imannya Tuhan Yesus kan, ketika dia enggak sepakat, ketika Bapak enggak sepakat sama doanya dia, itu kan dia tetap beriman. The ultimate prayer tuh. Jadi aku ulangin ya, kita harusnya tidak hanya mau sepakat dengan iyanya Tuhan, tapi kita juga belajar sepakat menerima dengan ikhlas enggaknya Tuhan. Iya, setuju sih, setuju banget. Karena pada akhirnya sebenarnya iya atau enggak itu enggak matters, tapi sebenarnya adalah persetujuannya Tuhan gitu ya. Maksudnya jawaban dari Tuhan, kehendaknya Tuhan tuh yang lebih utama dalam hidup kita. Cuma ya kembali lagi sangat sedikit untuk zaman sekarang ya. Kita menemukan orang-orang yang mau tetap setia, mau tetap percaya sama Tuhan, meskipun Tuhan nggak kasih pertolongan, meskipun Tuhan nggak kasih dukungan gitu ya. Maksudnya sekalipun nggak ada jawaban doa, sekalipun nggak terima kesembuhan, sekalipun nggak ada pertolongan yang kita lihat dari mata kita, tapi kita mau tetap mempercayai Tuhan. Iman itu sebenarnya seperti itu. Iman itu bukannya kita maksain Tuhan harus sesuai dengan apa yang saya mau, bukan, tapi Tuhan jadilah sesuai dengan apa yang Engkau mau. Tapi kalau boleh gini Tuhan gitu ya. Tapi kalau kayak iya iya bener kok. Kan Tuhan Yesus juga sering ngomong gitu kan. Iya.
Tapi kalau boleh gitu. Ini kadang-kadang kita datang ke Tuhan tuh dengan tidak respect karena kita menganggap dia bapak gitu. Gue mau gini 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 gini. Gue yakin lu bapak gue. Karena ada firman Tuhan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibukakan. Dalam nama Yesus, amin. Kita tuh udah kayak, ya kita tahu gitu, tapi sama bapak kita aja sendiri nggak mungkin gitu. Kadang-kadang kita tuh udah hilang respect sama Tuhan. Udah respect kita udah nggak ada. Jadi seakan-akan karena nggak ada boundaries lagi kita sama Tuhan, dia bapak kita, makanya kita bisa seperti itu. Coba sama bapak sendiri, mungkin ada yang bisa ya. Kayak kisah ini cukup ini ya, cukup apa, cukup fenomenal juga. Dia sampai masuk penjara kan karena kalau nggak salah penggelapan uang jemaat, sama ada ini ya, apa, pelecehan seksual ya sama asistennya atau gimana. Terus ditanya, kamu hebat banget, tapi kenapa, apakah kamu udah nggak mengasihi Tuhan lagi, dia bilang katanya, kenapa kamu bisa sampai masuk penjara gitu. Terus kata televangelis ini, aku lupa namanya siapa gitu, pokoknya pasti kalau pendengar tahu pasti mereka, oh notice, dia bilang, aku bukannya nggak mengasihi Tuhan lagi, tapi aku nggak takut akan Tuhan. Aku udah nggak takut sama Tuhan. Nah justru mengasihi dan takut akan Tuhan itu harusnya selaras, sejalan sama dengan apa yang seiring sejalan. Jadi nggak bisa mengasihi sendiri, takut sendiri gitu, kayak gitu. Jadi aku belajar untuk melihat itu sebagai orang yang pribadi yang aku kasihi dan aku takuti. Lagi belajar. Iya, kita tahu kita adalah anak-anak Allah, kita punya Allah di sorga dengan panggilan Bapak gitu ya. Cuma ya bagi kita semuanya, kita harus tahu batasannya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Itu yang salah satu yang aku dapetin di sekolah lama tuh kok, Prosco di Bandung. Bener-bener tahu batasannya. Nggak usah terlalu terlalu dekat karena kamu nanti akan jadi menganggap remeh kedekatan itu, tapi jangan juga jadi terlalu jauh. Jadi ya kamu jadi melupakan bahwa sebenarnya kalau sebenarnya dia tuh udah buat kita tuh jadi deket. Iya, 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 iya. Iya, Paradoks ya. iya, paradoks. Paradoks, aneh gitu kan ya. Perlu di perenungan ini. Jadi untuk apa, untuk menjelaskannya butuh semedi 2 hari 2 malam di bawah kaki kalimat ini. Kaki gunungnya Tuhan. Di mana kaki gunung Tuhan, kan orang nanya tuh. Jadi jadi bingung di mana kaki gunungnya Tuhan. Gitu. Jadi ya berjalan nama, ya pada satu kesimpulan yang berjalan, iman adalah, iman itu nggak bisa diproduksi dalam waktu semalam. Ya iman itu exercise tiap hari. Ada scale up-nya, ada level up-nya. Gitu. Juga jangan sampai kita dibawa dalam sebuah titik pada akhirnya kita yang buat kacau sendiri segala macam, akhirnya kita minta ya walaupun Tuhan turut campur tangan dalam segala hal ya untuk mendatangkan kebaikan, cuman ya jangan sampai kita mess up sendiri, akhirnya menyulitkan diri sendiri lah intinya kayak gitu. Dan akhirnya minta, ya pasti ujungnya juga akhirnya kita balik ke Tuhan. Memang itu fungsinya buat supaya hati kita balik sih sama Tuhan. Kesaksian itu sebenarnya berpengaruh banget bagi pertumbuhan iman kita. Maksudnya adalah karena Tuhan itu kan berkarya, bekerja melalui kehidupan sehari-hari ya. Dan kita nih semua orang percaya kan punya latar belakang yang beda-beda, punya pekerjaan yang beda-beda, dan kita punya masalah yang beda-beda gitu kan. Dengan kita berbagi kesaksian, sebenarnya kita lagi menceritakan kalau Tuhan tuh udah tolong saya, sehingga saya ceritain hal ini supaya saudara tahu kalau Tuhan tuh juga bisa tolong saudara. Sebenarnya itu kan inti dari kesaksian. Nah, tetapi kalau misalnya bicara tentang iman, sekali lagi aku cuma saksikan bahwa semua harus ngalamin sendiri. Mungkin kita hari ini bisa berbagi banyak hal tentang iman yang kita saksikan, yang kita alamin, tapi sekali lagi harus semua orang ngalamin sendiri misterinya, ngalamin bingung-bingungnya gitu ya, ngalamin takut-takutnya gitu kan. Itu mesti ngalamin sendiri bersama dengan Tuhan.
kalau misalnya merasa, aduh bingung gitu ya, yang pertama adalah kenalin dulu siapa yang jalan sama kamu. Kenalin dulu tuh, Tuhan itu siapa, pribadi yang seperti apa gitu. Ya tadi poin yang Coach Justin katakan tuh, ya kita nggak mungkin kita jalan sama strangers ke Amerika yang begitu jauhnya gitu kan. Waktunya banyak gitu kan kita tempuh untuk bisa ke Amerika. Ya sama halnya, kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kita akan sulit untuk berjalan dengan iman, berjalan dalam iman. Nah, makanya coba deh, udah kenal belum sih sama Tuhan? Udah tahu belum sih siapa sih Tuhan? Bukan dari apa kata orang ya, tapi dari yang kamu alami sendiri karena apa kata orang itu akan berlalu. Yang teruji itu adalah apa yang kita alamin, apa yang kita saksiin tentang Tuhan. Nah, ini Coach Justin mungkin mau kasih closing statement mungkin untuk hari ini. Jadi, oke, aku kasih closing statementnya adalah eh, iman itu dimulai dengan doa. Doa. Jadi nanti aku belajar untuk doa untuk sepakat dengan enggaknya Tuhan. Jadi mulai dari doa. Tapi boleh nggak untuk mengimani something yang itu. Jadi kemarin tuh aku sebelum kita tutup ya, kemarin aku dengar kan sekarang kan lagi hype namanya law of attraction kan, hukum ketertarikan terkaitan gitu. Sebelumnya kan ada apa law of vibration, jadi hukum getaran ya, ketika piano yang satu dipencet di sono, piano yang di sini. Ya emang bener sih itu, memang aku pernah kejadian juga mas, sering dulu nyobain. Bukan piano tapi saksofon. Jadi saksofon tuh kalau di tiup, kalau nadanya G, senar gitar itu getar loh G. Tapi yang senar yang lain enggak, cuman yang paling attachnya itu. Ya boleh nggak kita berimani berpikir ini? Boleh, boleh banget untuk ini. Gitu. Sebenarnya kan desire dalam hati kita kan juga Tuhan yang taruh. Setuju nggak? Tapi kak, apakah desire desire di hati kita itu seiring sejalan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan apa enggak? Ya itu baik lagi nanti waktu yang akan membuktikannya. Ada loh orang yang gara-gara kaya jauh dari Tuhan. Nah sebelum sebelum aku tutup nih, Pak, kamu pernah dengar nggak cerita tentang ada seorang petani di desa di kampung? Ada satu kali heboh gara-gara kudanya kabur. Terus tetangganya, biasa ya tetangga ngomongin, wah sial banget loh, kudanya kabur. Bilang. Terus kata petani ini, baik dan buruk gak ada yang tahu. Ternyata besoknya kudanya pulang, bawa temennya satu, bawa kuda yang lain ya, jadi punya dua. Terus tetangganya bilang gini, wah ini banget, hoki banget, bisa bisa dapat kuda satu lagi, beruntung banget. Terus bilang baik dan buruk gak ada yang tahu. Nah besoknya anaknya naik kuda, terus jatuh, kakinya patah. Wah sial banget loh, ini gara-gara kuda yang baru datang anak lu jatuh. Terus kata petaninya, baik dan buruk gak ada yang tahu. Terus berikutnya ternyata negaranya lagi wajib militer karena mau perang, semua yang cacat nggak usah ikut. Terus kata tetangganya, baik dan kata tetangganya, wah beruntung banget gara-gara jatuh itu enggak ini. Terus kata petaninya, baik dan buruk nggak ada yang tahu. Jadi kadang-kadang apa yang hari ini mungkin kita dapat duit berapa atau dapat kesempatan apa, belum tentu itu menjadi kebaikan, belum tentu juga hal yang buruk hari ini terjadi justru mungkin menghindarkan kita dari hal yang lebih buruk. Kapan? Aku tuh nyesel. Kapan? Tahun lalu bulan Mei, bulan Juni kalau nggak salah. Terus aku bilang sama dia, sama hati aku bilang, coba waktu itu nggak berangkat. Itu gunung kedua ya tahun itu, iya gunung kedua sebelumnya, ke ke Baduy kemana. Terus aku bilang dalam hati, coba gue persiapan lebih ini, coba nggak berangkat, mungkin nggak ini. Tapi aku tahu sebenarnya itu maksud Tuhan adalah menghindari, pada akhirnya aku tahu itu menghindari dari hal-hal yang
mungkin bisa kecelakaan lebih parah lagi dikali di gunung mana. Tapi sekarang udah pulih belum? Aku nggak expect banyak, tapi puji Tuhan udah pulih total. Walaupun dengan bantuan akupunturis ya, maksudnya bagian yang ini ada yang bantuin dari terapinya. Tapi aku percaya itu Tuhan semua. Senang banget lah pokoknya intinya. Cerita Ko Justin tadi tuh poinnya bagus ya, bahwa baik dan buruk tuh jangan terlalu awal untuk menilainya gitu ya. Mungkin poin tambahannya adalah sebagai manusia juga, selain kita tidak terburu-buru menilai sesuatu, adalah kita mau menerima baik ataupun buruk. Mau itu nanti baik ataupun buruk, kita belajar untuk terima. Karena ini salah satu perubahan perspektif aku juga adalah ketika kita beriman, ya kita akan mendapatkan hal yang baik, hal yang menyenangkan, tapi kita juga ada ada tanggungan, ada resiko dari kita memilih untuk berjalan dalam iman. Tapi berjalan tanpa iman juga ada resikonya. Ya, betul. Dan sebenarnya ini tuh jadi membuat kita menimbang-nimbang dari keputusan kita itu selalu ada resiko yang enak ataupun nggak enak, termasuk mengikut Tuhan. Ya, jadi aku sampaikan ini karena menurut aku itu mengubahkan aku banget, membuat aku lebih belajar untuk menerima semuanya, mau itu enak gak enak, baik ataupun buruk, karena aku tahu bahwa aku nggak bisa hanya mau terima yang baik aja, termasuk ketika ikut Tuhan. Gitu. Wow, aku nggak expect ternyata dari pembahasan yang nggak panjang lah ya hari ini, tapi ternyata itu semua yang kita bicarakan itu tuh ya apa ya, daging banget itu loh, isi banget, bermakna banget, poin-poinnya penting banget, dan semoga semua pendengar bisa dapetin poin-poin penting itu dan melihat ke diri kita masing-masing. Oh iya ya, kita udah ngelakuin itu belum ya? Oh iya ya, kita kalah di mana ya? Apa yang membuat kita ragu untuk beriman? Karena sebenarnya saat ini tuh emang jarang banget nih untuk bisa ngobrolin tentang iman. Ini aja aku tuh tadinya tuh ngundang total tuh 5 orang, tapi ada dua orang yang oke, nanti aja, nanti dulu, gue lagi bergumul banget gitu. Dan aku bilang sama mereka, oke ya udah, next time kalau misalnya udah berhasil melaluinya dan mendapatkan kemenangan dari Tuhan, jangan lupa ya untuk berbagi gitu, supaya apa? Supaya akhirnya banyak orang juga bisa dapetin kekuatan dan inspirasi untuk tetap berjalan dalam iman. Iya, Ya. good, good. Jadi imanku itu bukan iman yang didasari atas kemenangan. Justru lewatin banyak kekalahan bersama Tuhan, justru imanku semakin bertumbuh. Iya, setuju. Kemenangan yang kita anggap kemenangan tuh kadang-kadang tuh bukan kemenangan. Nah, lo gimana tuh? Iya, Sebuah keberhasilan yang kita anggap adalah keberhasilan itu tuh sebenarnya bukan keberhasilan di hadapan Tuhan. Nah, lo terus gimana dong? Yang tadi Ko Jasin udah sampaikan untuk kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, termasuk sudut pandang kita dengan sudut pandang Tuhan. Itu tuh poin yang bagus banget yang tadi udah dibahas. Yang penting tuh jalan sama sama dengan Tuhan. Menang ataupun kalah itu kan sebenarnya kita perlu review ulang ya. Jangan-jangan itu tuh sebenarnya asumsi kita aja atau enggak pandangan kita aja. Padahal di depan Tuhan itu adalah sebuah hal yang baik buat kita. Itu aja sih dari gila aku jadi ibadah sebelum hari Minggu nih. Jadi buat semua pendengar, kita tuh udah janjian dari 2 tahun yang lalu. Tapi ya karena saya menantikan waktu yang tepat ya. Dan akhirnya tahun ini kesampaian juga bisa ngobrol bareng sama Ko Justin di podcast ini akhirnya. Dan ternyata yang dibagikan dengan Ko Justin juga semuanya daging banget gitu ya. Luar biasa banget. Itu aja. Em, kita ketemu lagi. Kenapa? Yang penting berjalannya sama Tuhan, jangan berjalan sendiri. Udah. Ya, betul. Amin.
Kita ketemu di kisah-kisah yang selanjutnya. Thank you semua udah dengerin. Bye. Bye.